Sasagi. Kali ini Madoro akan menceritakan alur cerita film sejarah, menceritakan tentang Laksamana Lee Sanshin yang berupaya melawan pasukan Jepang yang dipimpin oleh Wakisaka. Oke, kita masuk ke alur cerita filmnya. Pada tahun 1592, Laksamana Lee Sanshin dan armadanya berhadapan dengan kekuatan Angkatan Laut Jepang yang menyerang dengan kapal perangnya yang tangguh. Saat pasukan Korea jatuh ke dalam krisis, Laksamana Lee Sanshin menggunakan senjata rahasianya, kapal-kapal naga yang dikenal sebagai Bokaisen, untuk mengubah gelombang pertempuran epik di laut ini. Seorang Laksamana Jepang yang bernama Wakisaka berhasil menaklukkan ibu kota Joseon. Cara ia menaklukkan ibu kota Joseon yaitu dengan cara menyergap penduduk yang sedang lengah. Lalu ia mengirim sebuah surat untuk menjatuhkan Angkatan Laut Korea. Diperlihatkan Wakisaka menemui prajuritnya yang telah pulang dikarenakan kalah berperang. Di sini dijelaskan bahwa Laksamana Lee Sanshin memiliki kapal yang diberi julukan Bokaisen atau monster laut legendaris. Kapal tersebut memiliki aura ancaman yang menjadi-jadi. Bukan tanpa sebab, hal itu didasarkan oleh kapal yang memiliki kepala naga. Kepala naga tersebut dapat mengeluarkan api. Selain itu, senjata yang dimiliki para musuh dari Bokaisen tak akan mampu berbuat apa-apa. Jadi mungkin dari penjelasan itu kita dapat membayangkan betapa ganas dan besarnya kapal Laksamana yang diberi julukan Bokaisen itu. Mendengar hal tersebut, Wakisaka tak gentar, karena yang paling dia khawatirkan adalah penyakit menular. Lalu dengan kejamnya Wakisaka menyuruh pengawalnya untuk mentewaskan semua prajurit yang berada di sana. Setelah itu ia keluar dan mengamati kapal yang hancur akibat keganasan Bokaisen. Wakisaka mengamati, lalu dia menemukan gigi dari Bokaisen yang tertancap di kapal tersebut. Lalu dia pun membayangkan kejadian tersebut. Namun pada pertempuran itulah Lee Sanshin mendapatkan luka tembakan pertamanya. Malam harinya di markas besar Angkatan Laut Kirijeola, semua komandan berkumpul. Ada seorang Laksamana Angkatan Laut bagian kanan yang bernama Won. Di sana terjadi sebuah argumen. Dia tidak setuju dengan pendapat komandan yang lain yang ingin melakukan penyerangan. Menurut Laksamana Won, sekarang ini mereka semua harus bertahan sementara, beralih ke basis musuh. Wakisaka kedatangan penasehat menteri yang membawa surat balasan yang dia kirim. Wakisaka berniat menyerang markas Angkatan Laut Kirijeola, yaitu tempat Lee Sanshin. Setelah itu dia berniat menaklukkan Ming China. Penasehat menteri meminta Wakisaka untuk bergabung dengan Kato dalam penyerangan selanjutnya. Kembali ke Lee Sanshin yang berbicara dengan Nadayong. Dia adalah orang kepercayaan Lee Sanshin. Nadayonglah yang membuat Bokaisen, yaitu kapal perang milik Lee Sanshin. Lee Sanshin meminta kepada Nadayong agar kepala naganya disembunyikan, agar tidak tersangkut lagi ketika menabrak kapal lawan. Itu merupakan ide asli yang diinginkan Lee Sanshin. Tak lama setelah itu Lee Sanshin mendapatkan surat dari Kaisar bahwa Kaisar berangkat ke Uiju lewat perbatasan barat laut. Kaisar meninggalkan bentengnya yang kemungkinan Kaisar mencari perlindungan ke barat Ming China. Di lain sisi diperlihatkan Wakisaka berkumpul dengan semua bawahannya, membahas cara menghancurkan kapal milik Lee Sanshin. Kemudian Wakisaka mengutus Sahe untuk mengintai dan memata-matai markas Lee Sanshin. Terlihat Lee Sanshin kebingungan. Dia terus memikirkan apakah pasukannya akan dikerahkan untuk menyerang atau bertahan. Mereka juga membangun sebuah kapal yang diberi julukan Bokaisen. Di sana terlihat Sahe memulai aksinya. Dia menyamar sebagai biksu yang berhasil masuk langsung ke markas Lee Sanshin. Sementara itu anak buah Lee Sanshin telah berhasil menangkap orang Wai Jepang. Orang itu kita sebut saja Taher. Taher ditangkap lalu disiksa dan dipaksa untuk membuka mulut. Taher ini adalah salah seorang komandan Jepang, juga disegani oleh anak buahnya. Setelah disiksa, kini Taher diseret dan dikurung dalam penjara beserta tawanan yang lainnya. Tapi Lee Sanshin memberikan kesempatan kepada Taher untuk berbicara langsung kepadanya. Taher bertanya kepada Lee Sanshin, sebenarnya perang ini tentang apa? Lalu Lee Sanshin menjawab, perang ini adalah antara orang baik dan orang jahat. Ternyata Taher adalah orang yang menembaki Lee Sanshin pada perang kudanya. Pada saat itu Taher terkesan kepada Lee Sanshin karena ia berani maju untuk menyelamatkan pasukannya. Berbeda dengan atasan Taher yang lari dan meninggalkan semua anak buahnya. Kemudian Taher bersumpah akan setia dan patuh kepada Lee Sanshin.
Malam harinya ketika tertidur, Lee San-shin bermimpi. Dia membawa pasukan berkuda miliknya. Dia menyerang musuh, tapi musuh menghujaninya dengan ribuan anak panah. Lee San-shin pun merasa terkepung dengan benteng yang tinggi di hadapannya. Mimpi inilah yang menjadi iblis strategi sayap bangau sebagai penghalang di laut. Keesokan harinya Laksamana Won melihat strategi sayap bangau milik San-shin. Dia masih merasa ragu. Kemudian Lee San-shin mengerahkan semua anak buahnya untuk berlatih menggunakan formasi sayap bangau. Saat pertama mempraktekkan formasi tersebut, para anak buah Lee San-shin masih terlihat belum sempurna. Yang paling berpengaruh pada formasi sayap bangau adalah kekuatan para pendayung kapal. Dikarenakan mereka harus dengan cepat membelokkan kapal setelah kapal musuh masuk. Para pendayung kapal juga harus segera mendayung lagi agar posisi kapal bisa mengepung musuh yang sudah masuk. Dari kejauhan terlihat Sahe yang sedang mengamati. Dia menggambarkan secara rinci formasi sayap bangau itu. Setelah mendapat informasi terkait formasi yang akan digunakan Lee San-shin, kemudian dia pergi bersama anak buahnya. Pada malam harinya, Sahe dan anak buahnya menyerang markas Lee San-shin. Mereka membebaskan para tahanan termasuk Taher. Sahe diam-diam masuk ke kamar Lee San-shin untuk mencuri gambaran kapal Bokaisen. Di sana dia melawan salah satu komandan. Namun ketika bertarung, perhatian komandan teralihkan ketika mengetahui kapal Bokaisen sedang terbakar. Saat kejadian itu, Taher sempat terlihat menolong Sahe, sehingga ada kesempatan bagi Sahe untuk meloloskan dirinya. Markas Lee San-shin menjadi kacau. Bukan hanya itu saja, sebagian kapal Bokaisen pun hangus terbakar. Keesokan harinya, Lee San-shin segera menemui Na Dae-yong yang sedang membuat rancangan kapal Bokaisen baru. Lee San-shin juga menceritakan bahwa ada mata-mata yang mencuri rancangan Bokaisen. Jadi informasi terkait rancangan kapal Bokaisen baru telah bocor ke tangan musuh. Lee San-shin berniat untuk segera menyerang ke pihak musuh. Namun pada saat itu kapal Bokaisen lama hancur dan kapal Bokaisen yang baru belum selesai. Jadi Lee San-shin memutuskan untuk menyerang tanpa kapal Bokaisen. Di pihak musuh terlihat Wakisaka, pengawalnya, para komandan, Sahe dan si Taher. Lalu Sahe menyerahkan blueprint atau sketsa rancangan Bokaisen kepada Wakisaka. Lalu Taher ditanyai oleh Wakisaka karena dia pernah melakukan pertempuran melawan kapal Bokaisen. Di sini Taher menerangkan bahwa kelemahan kapal Bokaisen sangat lambat, dikarenakan kepala naga yang terbuat dari besinya itu mempunyai beban yang sangat berat. Selain itu, formasi sayap bangau pun dilihat oleh Wakisaka. Pada saat itu juga Taher mengatakan bahwa formasi sayap bangau itu adalah formasi bertahan. Namun salah seorang komandan yang berada di sana, yang bernama Watashi, terlihat ragu dan tak percaya terhadap perkataan Taher. Namun demi meyakinkan Wakisaka, Taher pun meyakinkan informasi yang masih simpang siur terkait Kaisar Korea yang pergi meninggalkan bentengnya melewati perbatasan barat laut. Berkat hal itulah perkataan Taher dipercayai oleh Wakisaka. Wakisaka kedatangan tamu, yaitu Komandan Kato. Ia datang sebagai sekutu atau memiliki kapal induk yang kuat. Kapal tersebut dilapisi dan dikelilingi oleh plat besi. Selain itu, kapal Kato juga terdapat sebuah meriam besar. Sekilas kejadian diperlihatkan Taher melihat seorang pelayan Wakisaka memakai jepit rambut berbentuk kepala naga seperti kapal Bokaisen. Adegan berpindah ke Laksamana Lee San-shin. Pihak Korea atau pihak Lee San-shin juga sama-sama mengirim mata-mata. Orang tersebut bernama Lee Jong-yung. Ini dia sosoknya. Informasi pertama yang ia dapatkan adalah Wakisaka mendapat bantuan dari Kato, sehingga jumlah kapal mereka berjumlah 140 kapal. Namun yang perlu dikhawatirkan adalah kapal induk Kato yang memiliki spek sangat GG, yaitu lapisan besi yang mengelilingi kapalnya dan sebuah meriam besar yang maha dahsyat. Usut punya usut, meriam di kapal induk Kato itu sengaja dibuat untuk melawan kapal Bokaisen milik Lee San-shin. Pertempuran kali ini sangatlah penting. Jika Lee San-shin kalah, Wakisaka akan segera menuju pantai barat, dan hal itu sangat membahayakan nyawa Kaisar Korea. Lee San-shin kemudian memutuskan jika besok tepatnya di tengah malam mereka akan berangkat berperang. Pagi harinya Lee San-shin mengisyaratkan anak buahnya untuk memperbanyak bubuk mesiu dan pecahan peluru. Rencananya Lee San-shin akan mencampur kedua bahan tersebut. Namun peluru senjata itu hanya bisa digunakan dalam serangan jarak dekat. Beralih lagi ke pihak musuh, Wakisaka memutuskan secara sepihak dengan kelontongannya. Dia memutuskan untuk berangkat pada malam ini. Hal itu membuat Komandan Kato tersinggung karena tidak mendiskusikan hal itu kepadanya. Hal itu membuat pihak Kato dan Wakisaka bersitegang. Komandan Kato terlihat mengancam pedangnya ke leher Wakisaka.
Ternyata sebelumnya hubungan Kato dan Wakisaka memang tidak baik-baik saja. Wakisaka terpaksa beraliansi dengan Kato karena menerima nasihat dari menteri. Pada tengah malam dugaan Taher benar bahwa pelayan yang menggunakan jepit rambut berkepala naga itu ternyata orang Lee Sanshin. Pelayan tersebut menemui Lee Jong-yung. Pelayan tersebut akan membantu Lee untuk kabur dari markas Wakisaka. Namun aksinya tersebut diketahui oleh Wakisaka dan Sahe yang sudah tahu. Pelayan tersebut menghalangi mereka, sehingga Lee Jong-yung mempunyai kesempatan untuk kabur. Rencana ini memang sudah direncanakan. Ketika Lee Jong-yung berhasil loncat keluar, ada dua orang yang lain sudah mempersiapkan kapal untuk pelariannya. Tak ingin mata-mata itu kabur, Sahe langsung menyuruh pada anak buahnya untuk menembak kapal tersebut dengan panah api, sehingga membuat kapal itu harus tenggelam dan dua orang tadi harus tewas. Sedangkan Lee Jong-yung loncat ke lautan. Nasib buruk menimpa si pelayan. Walaupun dia berhasil melukai Wakisaka, ia harus menerima kekejaman dari Wakisaka. Wakisaka mencekik pelayan itu dan memotong lidah pelayan tersebut. Meski mendapatkan perlakuan yang kejam dari Wakisaka, nyawa pelayan tersebut masih bisa diselamatkan. Kekejaman Wakisaka terus berlanjut. Dari kejadian ini Wakisaka menangkap semua orang yang ia curigai sebagai mata-mata ataupun pengkhianat. Orang-orang itu ditangkap untuk dipenggal. Komandan Kato dan anak buahnya berbalik menyerang kepada Wakisaka. Namun pada akhirnya dia dan anak buahnya juga harus tertangkap. Sebenarnya Wakisaka itu hanya menginginkan kapal induk milik Kato. Jadi Kato dan anak buahnya diberi kesempatan untuk pulang. Akhirnya Wakisaka mendapat surat balasan dari menteri. Dia mendapat perintah resmi dari menteri untuk menghancurkan Angkatan Laut Joseon. Selain itu Wakisaka diperintahkan untuk menghancurkan Ming China. Sebagai bentuk dukungan dari aksi Wakisaka, sang menteri memberikan kipas emas berharga kepada Wakisaka. Terlihat Taher menyelinap pada tengah malam. Dia menuju ke tempat pelayan. Taher menyerahkan kalung dan laporan hasil pengamatannya. Informasi dari Taher adalah Wakisaka membawa 140 armada. Mereka berada di Selat Gyeoner yang jaraknya tidak jauh dari armada Yi Sanshin. Yi Sanshin beserta komandan yang lainnya menyusun strategi. Dia berniat memancing musuh ke Laut Lepas Hansa. Karena Selat Gyeoner yang terlalu sempit tidak akan bisa menjalankan formasi sayap bangaunya. Namun gagasannya tidak disetujui oleh Laksamana Won. Dia lebih suka untuk menghampiri musuh dan menyerangnya secara langsung. Kemudian Lee Sanshin berkata bahwa Selat Gyeoner memiliki arus yang sangat deras, sehingga itu bisa membuat kapal hancur jika menabrak karang. Lee Sanshin berpegang teguh pada pendiriannya untuk tetap memancing musuh. Lee Sanshin akan memutuskan siapa saja yang akan pergi untuk memancing musuh. Laksamana Won dengan keangkuhannya kembali menolak rencana tersebut. Dia lebih memilih pergi dengan beberapa anak buahnya untuk mempertahankan benteng Jeongju. Tapi Komandan Yongdam mengajukan diri untuk menjadi pemancing musuh dengan kapalnya. Semua komandan setuju dengan rencana Lee Sanshin. Tak hanya mereka, bahkan anak buah Laksamana Won juga menyetujui rencana Lee Sanshin. Singkat cerita, ketika Yi Sanshin sedang berada di mejanya, dia mendapatkan sebuah surat dari Taher yang berhasil dibawa oleh pelayan. Diinformasikan pada surat itu bahwa musuh akan menyerang di darat dan di laut pada tanggal 5 saat tengah malam. Mendapatkan informasi itu, di darat terdapat para pemberontak anti-Wae atau anti-Jepang yang berasal dari masyarakat biasa asal Korea. Di sana juga terlihat Taher yang hadir di sana. Mereka membentuk pertahanan untuk menghalau para pasukan Wae Jepang. Yi Sanshin pun mulai merencanakan formasi sayap bangau. Dia memilih posisi kapal para komandan sesuai dengan keahlian para komandan tersebut. Tak lupa juga Yi Sanshin menuliskan surat untuk kapten kapal Bokaisen. Pertempuran ketiga Yi Sanshin pun dimulai. Semua rencana disusun dimulai dengan kapal pemancing yang dikomandai oleh Yongdam. Kapal mereka pun berlayar. Di pihak musuh, Sahe menginformasikan kepada Wakisaka bahwa Lee Sanshin mengambil 56 kapal biasa tanpa kapal Bokaisen. Terlihat kabut tebal menyelimuti keadaan di sana. Terlihat Komandan Yongdam di sana. Komandan Yongdam menyuruh anak buahnya untuk menjaga jarak sejauh 200 yard. Sempat terjadi baku tembak di sana. Pihak musuh tak terpancing. Kali ini Komandan Yongdam mengisyaratkan anak buahnya untuk mendekat sejauh 100 yard ke depan. Di sisi lain, Lee Sanshin dan komandan lainnya hanya bisa menunggu kedatangan musuh yang terpancing. Kembali Komandan Yongdam.
kabut di sekitarnya sudah mulai menghilang. Persediaan senjata kapal Yongdam mulai menipis. Sementara itu, Wakisaka menggunakan kapal induk Kato, berhasil menembakkan meriamnya dan mengenai salah satu kapal anak buah Yangdom. Di arah lain, salah satu komandan dari pihak musuh yaitu Manabe muncul. Dia berniat untuk menghabisi Yongdam dan anak buahnya. Terjadilah peperangan komandan Yongdam yang diserang Manabe. Yongdam mulai terpojok, tapi bantuan datang dari komandan Lee Wun-ryong. Dengan begitu, Kapten Yongdam memutuskan untuk segera mundur. Usaha dari Kapten Yongdam berhasil. Dia berhasil memancing Manabe untuk mengejarnya. Wakisaka menyuruh anak buahnya untuk memberi tanda agar Manabe tidak mengikuti kapal Yongdam. Tapi karena sifat angkuh yang dimiliki Manabe, dia tidak mau menuruti perintah Wakisaka. Dia tetap mengejar kapal Kapten Yongdam. Arus laut di sana sudah terlihat deras. Namun dengan pengalaman yang dimiliki Komandan Yongdam, dia berhasil selamat dari situasi di sana. Berbeda dengan Manabe dan anak buahnya, mereka harus terombang-ambing akibat derasnya arus di sana, sehingga kapal mereka harus hancur akibat menabrak karang yang berada di sana. Walaupun berhasil menghancurkan Manabe dan anak buahnya, kapal Wakisaka tidak terpancing dan masih dalam posisi bertahan. Hal itu membuat Lee San-shin mengisyaratkan agar dia dan anak buahnya segera melakukan pergerakan menuju Selat Gyeoner dengan menggunakan formasi panah. Pertarungan ini adalah kali pertama bagi Lee San-shin dan Wakisaka berpindah ke daratan. Para pemberontak anti-Wei menerima serangan bertubi-tubi dari militer Jepang. Taher beserta ketuanya memutuskan untuk mundur. Mereka tidak bisa menghalau musuh yang datang begitu banyak. Kembali ke lautan. Akhirnya kapal induk yang dinaiki Wakisaka mulai berlayar maju ke depan. Lee San-shin menyuruh anak buahnya untuk segera memutar balik kapal. Dia mengibarkan layangan agar semua kapal mundur dan membentuk formasi sayap bangau. Kerja keras para pendayung kapal sangatlah menentukan formasi ini. Di sisi lain, kapal Komandan Yongdam dan Lee Wun-ryong terkejar oleh musuh yang mulai mendekat, dan terjadilah pertempuran. Saat itu Komandan Yongdam sempat terkena tembakan di tangannya. Diperlihatkan formasi sayap bangau hampir sempurna. Lee San-shin berhasil memancing musuh menuju Laut Lepas Hansan. Hanya saja ada formasi yang masih kosong, yang belum diisi oleh Komandan Yongdam dan Komandan Lee Wun-ryong. Wakisaka telah memprediksi formasi itu. Sebelumnya dia akan melawannya dengan formasi sisik ikan. Diperlihatkan Laksamana Won di sayap kanan yang tertinggal harus diserang oleh pihak musuh, yaitu oleh Watanabe dan anak buahnya. Kapal Laksamana Won dihujani tembakan, tapi Lee San-shin masih belum mau memberi perintah untuk menembak dan membantunya. Perintah menembak akan diberikan jika formasi sayap bangau sudah sempurna dan dalam jarak yang tepat. Kapal Watanabe terus berlayar menuju kapal Laksamana Won karena anak buahnya akan menghancurkan salah satu kapal pihak Korea. Namun tiba-tiba kapal Watanabe tertembak oleh meriam yang entah dari mana itu. Ternyata itu adalah tembakan yang diluncurkan oleh kapal Bokaisen yang dibawa oleh Nadayong. Semua orang terutama pihak musuh tidak menyangka bahwa Lee San-shin membawa kapal Bokaisen ke medan pertempuran. Hal itu bukan tanpa dasar, karena Lee San-shin yang memberikan surat perintah untuk menyusul ke medan pertempuran. Kapal Bokaisen berhasil mengalahkan kapal Watanabe dan anak buahnya. Hal itu membuat semua orang dari pihak Lee San-shin bersorak kegirangan. Kapal Bokaisen menembak jatuh kapal musuh. Namun kapal induk yang dinaiki oleh Wakisaka sangatlah kuat, mengingat kapal tersebut dilapisi oleh plat besi. Di pihak lawan, Wakisaka langsung mengarahkan meriamnya untuk menyerang bagian terlemah dari salah satu kapal Bokaisen. Wakisaka berhasil melumpuhkan salah satu kapal Bokaisen. Sahe datang untuk membantu Wakisaka. Pertarungan semakin pecah. Sahe menembakkan meriam ke bagian samping kapal Bokaisen yang dinaiki oleh Nadayong. Namun aksi Sahe tidak membuahkan hasil atau tidak mempan, dikarenakan kapal Bokaisen yang dinaiki oleh Nadayong adalah rancangan baru yang lebih sempurna dari kapal Bokaisen sebelumnya. Sahe semakin keheranan melihat kapal Bokaisen yang dia lihat sekarang bisa memasukkan kepalanya ketika menabrak.
Saya semakin terpojok dan pada akhirnya saya harus terkepung dan dihancurkan oleh kapal Bokaisen. Pada akhirnya kapal Komandan Yongdam dan Lee kembali dan melengkapi formasi sayap bangau. Formasi sayap bangau pun sekarang telah sempurna. Di pihak musuh, Wakisaka mengisyaratkan agar segera mendekati dan menghancurkan formasi dari Lee Sanshin. Wakisaka dan anak buahnya semakin mendekat, namun Lee Sanshin belum mengisyaratkan untuk segera menembak. Ketika jarak yang diyakini Lee Sanshin sudah tepat dan dia menyuruh anak buahnya untuk berputar untuk membuat posisi kapal menyamping. Posisi kapal Lee Sanshin siap dalam keadaan menembak, dan akhirnya Lee Sanshin mengisyaratkan untuk menembak. Pertarungan pun pecah. Semua bubuk mesiu dan pecahan peluru berhasil melumpuhkan pihak musuh yang dipimpin oleh Wakisaka. Aksi dari Lee Sanshin ini diberi nama penghalang laut. Kehancuran terus melanda para kapal anak buah Wakisaka. Kini hanya tersisa kapal induk yang dinaiki oleh Wakisaka. Kapal induk tersebut semakin mendekat dan sudah bersiap untuk bertarung jarak dekat. Namun tiba-tiba kapal Bokaisen yang dinaiki Nadayong datang dan menabrakkan kapal induk Wakisaka. Posisi kapal Bokaisen berada di tengah, di antara kapal induk Wakisaka dan kapal yang dinaiki oleh Lee Sanshin. Tak bisa melakukan pertarungan jarak dekat, Wakisaka langsung mengambil senjatanya. Sedangkan pihak Lee Sanshin menyiapkan meriam untuk menggempur habis kapal induk Wakisaka. Wakisaka sangat heran dalam keadaan terjebak dan terpojok. Kejadian di sana adalah jebakan untuk kapal induk Wakisaka. Semakin meletuslah pertempuran. Meriam ditembakkan dengan membabi buta mengarah ke kapal induk Wakisaka. Salah satu anak panah yang ditembakkan oleh Lee Sanshin berhasil mengenai tubuh Wakisaka. Namun Wakisaka tidak tewas dan hidup bersama hiu. Kembali ke daratan. Ketua pemberontakan rakyat Korea harus menerima tusukan dari musuhnya. Kemudian dia berpesan kepada Taher untuk tetap menjaga tempat ini. Tak lama dari itu, Komandan Militer Korea Ha Yong-jin mengerahkan pasukannya untuk melawan. Dan inilah yang disebut dengan pertempuran orang baik melawan orang jahat. Rakyat dan militer bersatu melawan penjajah Jepang yang berhasil memukul mundur pasukan musuh. Film pun ditutup dengan kemenangan mutlak Lee Sanshin di laut. Kedua mata-mata Korea yang terlihat masih hidup. Film pun tamat. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.